Kita-kita yang lemah ini, maka mulailah melembutkan kolbu dengan cara an-nadam. Bertaubat itu dengan cara pengakuan dalam hati. Lalu beliau mengatakan, jika taubatmu sudah sampai, kolbumu sudah sadar, barulah kolbumu mampu menguasai telingamu, matamu, semua anggota tubuh. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, tidurnya orang yang alim lebih baik daripada sholatnya orang yang jahil. Karena orang yang alim tidur, yang tidur cuma tubuhnya, kolbu dia tidur nggak? Kolbu dia tidak pernah tidur. Tapi kalau orang yang jahil sholat, kolbunya ngapain? Jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bihubbi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi faddalana bihubbi Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Walhamdulillahilladzi faqqahana fid din wa nas'alullah ayakhtimana bihi wa yusturana bijamali sitrihi amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah atas kebaikan, kemurahan Allah. Meskipun hati kita keras, meskipun kita ini jauh daripada kata syukur, tapi Allah masih memberi kita setiap detik, setiap saat. Lakal hamdu ya Rabb. Semoga Allah menerima pujian daripada kita. Dan pujian ini tidaklah sah kecuali melalui pintunya, yaitu kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW. Allah yang terpuji, yang paling mengerti cara memujinya, hanya hamba yang paling terpuji, yang namanya berarti Muhammad, orang yang dipuji. Terpuji di langit, terpuji di bumi, karena Allah Ta'ala melimpahkan semua kasih sayangnya kepada beliau. Semoga nama kita, wajah kita, ruhani kita ikut serta dengan rohani baginda Nabi Muhammad SAW. Biarlah orang di luar berbangga-bangga dengan nasab, atau marah-marah karena nasab. Yang penting kita cinta kepada Abul Ansab Sayyidina Muhammad SAW. Beliaulah bapak hakiki dalam semua nasab. Inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa Allah berkalam, Rasulullah berkalam. Al-alam minni, ini bukan hadis Nabi, tapi ini kalam ruhiyah. Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu sumbernya aku. Maksudnya ana abul alamin. Akulah bapa alam semesta, sumber alam semesta. Meskipun kita ini secara nasab bukan zuriat Nabi SAW, tapi pastikan tubuh ini, darah ini, daging ini, tulang ini, semuanya bersumber dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentu beruntung ada orang yang bernasab kepada baginda. Kita hormat kepada mereka. Apapun keadaan mereka, sunnikah mereka, syiahkah mereka, pendosakah mereka, itu urusan mereka dengan kakeknya nanti, baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah melalui jalur Wali Songo ataupun Wali Songo? Ada Wali Songo enggak? Ataupun menjaluri Sadah Ba'lawiyah, Sadah Al-Hasani wal-Husaini, kita hormat dan ta'zim kepada semua mereka. Tetapi Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan, al-walayah, kewalian tidaklah khusus kepada zuriat Nabi SAW secara nasabi, tapi yang mewarisi rohani Nabi Muhammad SAW. Maka tidaklah pantas orang yang bernasab merasa lebih tinggi daripada orang alim. Sebagaimana orang alim tidaklah pantas berasa dirinya lebih
mulia daripada orang bernasab. Semua anugerah dari Allah. Siapa yang milih dia bernasab kepada baginda? Siapa yang kemudian memberikan dia hak memahami ilmu-ilmunya? Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya untuk mengademin hati banyak-banyak sholawat ya. Sholawat yang lembut-lembut kayak tadi dibanyakin. Nanti hatinya akan dilapangkan dengan cinta. Amin ya rabbal alamin. Untuk hati kita semua, rohani kita semua. Dan untuk tabibul qulub Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waris tabibil qulub Sayyidina Al-Qutub Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Bismillah. Jarang-jarang baca Fatihah merinding ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bawa kitab Al-Fathur Rabbani wal Faid Ar-Rahmani karya As-Sayyid Asy-Syarif Al-Arif Al-Qutub Ar-Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrah. Dan kami terhubung kepada beliau melalui banyak jalur, baik melalui jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah, karena semua Naqsyabandi Khalidi karena Qadiriyan. Semua orang yang bernaqsyabandiyah Khalidiyah pasti dia mengerti jalan Qadiri. Dan kita juga mengambil jalur Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kita juga mengambil jalur Sammaniyah. Kata guru saya, thariqat Sammaniyah itu al-jam'u bainal khalwatiyah wal qadiriyah. Kumpulan kombinasi daripada khalwatiyah dan qadiriyah, jadilah namanya as-samaniyah. Dan kita juga punya sanad ya kepada beliau, semoga Allah memberkahi sanad ini ya. Karena datangnya sesekali, jadi saya tidak baca dari depan. Tapi kitab ini walaupun Kiai Khairul Anam, Kiai Rijal dan Sahibul Bait ya, Pak Taufik sudah punya kitabnya barangkali, nanti saya kasih buat beliau ya sebagai tanda hadiah. Semoga nanti dilanjutkan ngaji kitabnya. Saya buka Al-Majlis Lil Arba'in ya, majlis ke yang 40. Majlis ini berisikan ceramah atau kajian Sayyidina Syekh Al-Qutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu pagi hari di ribatnya tanggal 14 Rajab tahun 504 berapa sih 545 beliau wafatnya 561 wafat 561 umurnya 90 berarti lahirnya tahun berapa? Ada yang tahu nggak? 470-an ya. Oke. Maka beliau pernah berguru kepada Imam Ghazali. Beliau juga berguru kepada gurunya imam yang lain yang mengajarkan zikir khafi, kawannya Ghazali, namanya Al-Imam Sayyiduz Zakirin Yusuf Al-Hamadani. Siapa namanya?